Selamat pagi adik-adik, Shalom. Di hari Minggu ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anak. Tapi masih secara online ya. Kali ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Vio, Bu Santi, dan saya Ibu Isya. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan Ibu percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita semua. Jangan lupa kita siapkan Kidung Ria dan Alkitab sebagai pembuka ibadah pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan Kidung Ria nomor 9 dengan judul Bertemu dalam Kasih-Nya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita memohon tuntunan dari Tuhan. Mari adik-adik kita tutup mata dan berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, bersembah sujud menghadap ke hadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hari lepas hari. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami dari awal hingga akhirnya dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih, kehendak-Mu lah yang terjadi atas diri kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yosita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan memujikan lagu dengan judul Yesus Sayang Semua. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan, mempelajari firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Namun sebelum itu kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Adik-adik mohon disiapkan ya. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Namun sebelum itu adik-adik, saya membawa 2 orang teman. Tunggu sebentar ya, saya ambil dulu. Nah, ini dia teman kita adik-adik. Yang ini namanya Piklet. Nah, yang satu ini namanya siapa ya? Nah, yang satu ini namanya Tiger. Nah, teman-teman sudah siap membaca firman Tuhan hari ini? Sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Namun sebelum itu kita mohon pertolongan Tuhan, kita mau bimbingin Roh Kudus supaya kita mampu dan mengerti apa yang Tuhan mau kepada kita. Yuk kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh berterima kasih ya Bapa, karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah. Walaupun hanya lewat online ini, tapi kami percaya kasih-Mu, kemurahan-Mu senantiasa dan tidak berkurang sedikit pun pada kami. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu.
Mampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, agar kami boleh tumbuh berkembang hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menggumulinya, yaitu dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Bu, aku juga mau. Tunggu sebentar, kamu kok gitu sih? Iya, ini enggak tahu ini satu ini. Nah, jangan berantem, kita sama-sama belajar. Yuk. Iya, Bu. Nah, kita akan mulai. Aku dulu. Oh, tidak boleh begitu. Yang pelayan firman dulu. Iya, aku ngalah, aku duduk manis. Nah, kita duduk manis ya adik-adik ya. Kita belajar bersama. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bu, giliranku. Boleh, sekarang gilirannya si Tiger. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lah, giliranku. Boleh, silakan. Yohana istri Kusha, bendahara Herodes, Susana, dan perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lah, adik-adik, firman Tuhan sangat singkat tapi penuh makna. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa. Lah, adik-adik, kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan tadi. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan belajar. Apa sih maunya Tuhan Yesus kepada kita? Aku tahu. Lah, tunggu dulu, Tiger. Tunggu sebentar, sabar, kok enggak sabaran sih? Iya tuh, enggak sabaran tuh. Ya, Piklet ya? Iya, sebentar ya. Nah, kita akan baca ayat pertama. Tuhan maunya apa di situ? Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, pada saat Tuhan Yesus adik-adik mengajar keliling, murid-muridnya yang 12 orang itu tidak pernah ketinggalan. Iya betul, Bu. Lah, iya betul. Apa sih maunya? Apa yang diajarkan? Nah, kita akan pindah di ayat kedua. Tuhan Yesus itu mau ngapain? Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya. Kamu sudah tahu belum? Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Ada mujizatnya. Iya betul teman-teman. Nah iya, kamu diam dulu, kita cerita sebentar ya. Baik Bu. Lah adik-adik, Tuhan Yesus itu berkeliling dari desa ke kota, dari desa ke desa, bahkan dari kota ke kota itu untuk mengajarkan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di samping dia memberitakan Kerajaan Allah, dia juga menyembuhkan. Apa buktinya? Lah buktinya tadi perempuan tadi itu. Dia sembuhkan dari roh jahat yang sudah menguasai dirinya. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu sembuh dan bisa dan boleh dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, apa lagi? Oh ada lagi. Yohana istri Kusa bendahara Herodes yang sudah dan banyak Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu menginginkan kita untuk
menjadi pengikut yang baik seperti perempuan-perempuan tadi. Setelah disembuhkan mereka tahu berterima kasih, yaitu dengan mengikuti Tuhan Yesus. Nah sekarang ibu mau tanya, adik-adik di rumah kalau mau makan siapa yang siapin? Kalau mau bobok siapa yang tidurin? Kalau mau mandi siapa yang keloni? Kalau mau mandi siapa yang keloni? Salah Bu. Kalau mau mandi itu siapa yang mandiin kalau masih kecil? Oh iya maaf salah tadi. Kalau mau mandi itu masih dimandiin mama. Nah luar biasa adik-adik, perempuan itu, mama-mama itu perannya sangat penting bagi kita. Sama dengan perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus itu mau berterima kasih adik-adik dengan cara bagaimana mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi untuk melayaninya. Melayani gimana Bu? Dia kan perempuan, bagaimana caranya melayani? Lah pada saat Tuhan Yesus duduk berserta murid-muridnya untuk mengajar, otomatis kan kadang-kadang Tuhan Yesus kehausan. Jadi dia memberi minum untuk diminum. Kalau kelaparan dia memberi makan, dia menyiapkan. Jadi mereka tidak kekurangan. Iya ya, betul. Nah adik-adik kalau di rumah siapa yang siapin semua keperluanmu? Mama kan, papa juga disiapin sama mama. Betul, makanya mama atau kakak yang perempuan di rumah itu harus dihargai. Tidak boleh ngamuk-ngamuk kalau mama minta tolong. Kadang-kadang mama minta tolong, Dek ambilkan itu. Mah aku ndak mau. Lah itu Dek, apakah itu namanya mencintai mama? Tidak, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus itu maunya adik-adik itu mencintai mama. Dengan cara kalau mama minta tolong kita mau, kalau kita sanggup. Tapi kalau kita belum sanggup, mama aku belum bisa, aku belum sanggup yang seperti itu, yang lain aja. Lah adik-adik sama seperti Tuhan Yesus yang telah biarkan perempuan-perempuan itu mengikutinya, dia menyayangi mereka. Dia menyayangi dengan membiarkan mereka ikut. Dan mereka juga melayani Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Tante harap kalian di rumah juga sungguh-sungguh menyayangi mama seperti Tuhan Yesus ya. Karena mama itu segala-galanya bagi kita. Perempuan itu segala-galanya bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan semakin mendekatkan kita dengan mama, dengan ibu, dengan mami. Lebih dekat, lebih bersatu dengan orang tua terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama. Dan juga mengiringi persembahan kita pada pagi yang indah ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 375. Adik-adik, kita akan memohon pertolongan Tuhan, memohon berkat-berkat Tuhan melalui doa syafaat yang akan kita naikkan. Adik-adik mohon ngambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Jikalau pada saat ini Tuhan telah memberkati kami lewat firman-Mu, Tuhan telah menyiapkan hati kami lewat firman-Mu, agar kami boleh tumbuh berkembang di dalam kasih dan kemurahan-Mu semata.
Biarlah firman-Mu itu mengakar di dalam jiwa-jiwa kami. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu itu yang senantiasa menguasai hidup kami, agar kami sungguh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memuliakan Engkau ya Bapa. Dan persembahannya telah kami kumpulkan bersama-sama ya Tuhan, walaupun sedikit, tapi kami percaya di dalam Yesus Kristus, Engkau akan memberkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati tangan yang mengelola persembahan kami ini ya Tuhan, agar boleh bermanfaat bagi pengembangan iman, kepercayaan kami kepadamu dan juga bagi gereja kami. Bapa yang Maha Kasih, kami penuh dengan dosa dan kami menyadari setiap kelemahan dan kekurangan kami ya Bapa. Olehnya itu kami mohon dengan rendah hati kami mohon dengan rendah hati ya Bapa. Ampunilah kelemahan kami, ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak dan pantas di hadapan-Mu. Jika pada saat ini kami datang membawa keluarga kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, di dalam keluarga kami ya Tuhan, Papa, Mama, juga kami anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah kami selalu, agar kami senantiasa tumbuh dan berkembang di dalam kemurahan-Mu bersama orang tua kami, hanya dalam naungan kasih-Mu. Berkatilah juga teman-teman kami ya Tuhan, mungkin di dalam keadaan yang kami tidak tahu, yang sakit kiranya Tuhan jamah agar boleh sembuh, yang mengalami masalah di dalam keluarga Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan agar boleh mendapatkan solusi dari setiap permasalahan hidup. Bapa, kami juga berdoa untuk semua pelayan kami ya Tuhan, mulai dari pemuda, remaja, madya, pratama, dan balita. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat-Mu di dalam melayani kami, walaupun lewat online. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan dan boleh melakukan setiap kegiatan yang mereka lakukan hanya karena kemurahan-Mu semata. Kehidupan kami merindukan untuk bersatu ya Bapa di dalam ibadah lewat di gereja-Mu. Kami percaya Tuhan suatu saat Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Olehnya itu kami tak henti-hentinya memohon di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan segala rahmat-Mu bagi kami semua. Sebentar lagi kehidupan kami ya Tuhan, kami akan lanjutkan di rumah kami ibadah masing-masing ya Bapa. Kiranya dalam naungan-Mu, dalam kasih-Mu, yang kami tetap tinggal di rumah, walaupun kami keluar karena harus keluar melakukan sesuatu di luar, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Inilah hidup kami ya Bapa. Sepanjang hari ini hingga malam nanti kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, tiba saatnya kita akan berpisah. Adik-adik tetap harus jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan tetap mengikuti perilaku hidup bersih dan sehat. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan menyanyi Kidung Ria nomor 120 dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tiba saatnya kita akan undur dari ibadah kita pada pagi yang indah ini. Namun sebelumnya itu kita mohon berkat dari Tuhan agar di dalam kehidupan kita senantiasa disertai oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa, hanya berasal daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, serta penyertaan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Amin.